Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Ketika semua orang di aula melihat pemandangan ini, mereka menatap pemuda yang memegang token giok dengan mata terbelalak, dan ekspresi wajah mereka bahkan lebih indah. Di tempat yang sama, Xiaoyan melihat ke laci yang terbuka dengan penuh minat di matanya. Dia mengangguk puas dan membelai lengan bajunya dengan lembut. Tiba-tiba, kekuatan isap keluar dari lengan baju yang lebar, tapi tidak ada. Namun, dari laci yang terbuka, cincin mina terbang seolah dipanggil, membentuk awan hitam di atas aula yang luas, bertabrakan dengan suara yang tajam, dan masuk ke kamar Xiaoyan di dalam lengan baju. Dengan kekuatan jiwanya yang besar, ketika para naji itu direnggut ke dalam lengan dan jubahnya, isi yang terkandung di dalamnya sudah berada di bawah kendali Xiaoyan. Ketika semua naji dikumpulkan, senyuman di mulut Xiaoyan menjadi lebih intens, karena jumlah bahan obat yang dikumpulkan saat ini jauh melebihi apa yang dia kira, mencapai lebih dari 4.000 tanaman. Dengan cara ini, bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan 10.000 quinoa ash telah terkumpul seluruhnya. Xiaoyan mengangguk puas, mengalihkan pandangannya, dan menatap wanita cantik yang berdiri dengan hormat di sampingnya. Matanya secara tidak sengaja menyapu bagian seputih salju di dadanya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata perlahan. Bahan yang kuberikan padamu sebelumnya paling banyak hanya bisa ditukar dengan lebih dari 2.000 bahan obat tingkat 7, tapi stok di laci ini lebih dari 4.000, jadi 2 kali lipat. Mungkinkah ada tumpukan barang di bawah sana? Apakah ada sesuatu yang salah dinilai? Tanpa berpikir terlalu banyak, saya tahu bahwa Paviliun Chengguang telah melakukan jumlah ekstra ini dengan sengaja, tetapi alasannya mungkin karena wanita di depannya, tetapi Xiaoyan tidak mengerti mengapa dia seperti ini. Mungkinkah dia hanya meminta maaf atas perilaku kasarnya sebelumnya? Mendengar hal tersebut, wanita cantik itu tidak terkejut, dia hanya tersenyum lembut dan berkata, "Saya memiliki sedikit bakat dan sedikit pengetahuan. Tentu saja, saya tidak tahu bahwa banyak bahan obat yang diinginkan suami Anda adalah untuk pembuatan ramuan tingkat 8. Tuan saya mengatakan bahwa bahan obat tambahan harus diberikan kepada Anda sebagai hadiah pribadi. Aku ingin berteman denganmu." Begitu wanita itu mengucapkan kata-kata ini, mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut sedikit, dan dia merasa sedikit terkejut. Penerapan 10.000 abu quinoa dalam ramuan tingkat 8 tidak banyak digunakan, bahkan banyak yang ke-8 ahli alkimia tingkat ke atas saya tidak tahu banyak tentang hal ini, jadi saya tidak menyangka bahwa pemilik Paviliun Chengguang dapat menilai niatnya melalui pembelian besar bahan obat tingkat ke-7. Sepertinya pemilik di sini juga tidak sederhana. Dia mengerang diam-diam di dalam hatinya. Ketika Xiaoyan mengangguk ke arah wanita itu, dia diam-diam melihat ke aula. Setelah mencari kekuatan jiwanya dengan cepat, dia tidak menemukan apapun. Dia mengucapkan terima kasih, berbalik dan meninggalkan Paviliun Chengguang tanpa kesopanan lebih lanjut. Saat Xiaoyan meninggalkan Paviliun Chengguang, Xiao Ming dan Xiao Xiu telah kembali ke istana. Beberapa jam telah berlalu dan hari sudah hampir malam, namun kebisingan di kota tidak jauh lebih lemah dibandingkan pada siang hari. Xiaoyan berdiri di kehampaan, dan setelah menilai secara kasar lokasi istana, dia dengan cepat terbang ke arahnya. Kota dan pantas menjadi ibu kota pagoda dan cakupannya yang luas sungguh memalukan. Dengan tingkat budidaya Xiaoyan saat ini, ia membutuhkan 1 atau 2 cangkir teh untuk terbang kembali ke kota ini, mau tak mau dia menghela nafas dalam hatinya. Sekarang semua bahan obat yang dibutuhkan untuk Wan Jihui telah dikumpulkan, satu-satunya hal yang dipedulikan Xiaoyan adalah tubuh badak raksasa bercula batu. Dia hanya berharap embrio anak badak di dalam tubuhnya telah matang, dan seterusnya kemudian, dia akan bisa menyembuhkan tubuhnya. Saya mengabdikan diri saya dengan sepenuh hati untuk persiapan pertemuan alkimia. Dentang. Namun, saat Xiaoyan diam-diam bersukacita, suara emas dan besi seperti lonceng tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi. Wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah drastis, dan sosoknya tiba-tiba menjadi stabil dunia, dan warna wajahnya ekspresinya juga menjadi sangat serius. Dentang. Sebelum Xiaoyan dapat melakukan gerakan apapun, ruang dalam jarak 10 kaki dari tubuhnya mulai berputar dan menyusut dengan sangat tiba-tiba, seolah-olah lembaran besi telah berubah bentuk karena kekuatan, dan dengan cepat melilit tubuh Xiaoyan. Tanpa cukup waktu untuk memikirkannya, Xiaoyan segera menggunakan Void Avenue untuk melarikan diri dari sini.
Namun, ketika dia melewati tenda yang gelap, dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa dia masih berada di ruang yang bengkok dan sempit. Apa? Void Avenue gagal untuk pertama kalinya, yang membuat Xiao Yan merasa lebih berbahaya. Kekuatan orang yang datang mungkin jauh melebihi orang kuat Yuan Zun biasa, jika tidak, bagaimana kekuatan Avenue-nya bisa dibatasi? Haha, memang benar, kamu memang seperti yang dikatakan orang itu, membawa jalan Void. Jika aku tidak mempersiapkannya sebelumnya, aku mungkin tidak akan bisa menangkapmu. Ketika Xiao Yan ketakutan, seringai tajam tiba-tiba keluar dari telinganya, tetapi matanya mengamati langit, tetapi tidak ada jejak orang itu. Segera, hatinya tenggelam lagi. Tanpa ragu, dia melambaikan tangannya yang besar dengan keras, dan tubuh emas hitam tiba-tiba muncul. Raja Negeri Utara. Begitu Xiao Yan berteriak, tubuh Bei Wang seperti bola meriam yang membombardir penghalang ruang angkasa yang terus berputar di sekitarnya. Kekuatan luar biasa itu benar-benar menghancurkan dan melemahkan bahkan blokade ruang angkasa yang aneh. Hah? Boneka Yuan Zun? Ini tidak sesuai dengan berita. Haha, ini adalah keuntungan yang tidak terduga. Bang! Tepat ketika suara aneh itu sedikit terkejut dengan kemunculan Raja Bei, pemboman berturut-turut Raja Bei sebenarnya secara paksa menerobos penghalang ruang di sisi Xiao Yan. Yang terakhir baru saja melarikan diri darinya, tetapi pria kuat misterius itu menekan dengan keras mencibir. Huff, di depanku, kamu ingin melarikan diri hanya dengan boneka. Kamu meremehkan Yuan Zun. Tutup rapat. Setelah mengucapkan kata itu, dalam sekejap, Xiao Yan menyadari bahwa semua kekosongan di luar tubuhnya langsung mengembun seperti es. Ruang bengkok membungkus tubuhnya dengan erat. Apa yang membuat Xiao Yan semakin putus asa untuk sesaat adalah bahwa Raja Bei, yang telah dipromosikan ke pangkat Yuan Zun, sebenarnya tidak dapat bergerak sama sekali di bawah blokade aneh ruang itu, hanya saja benang sutra melilit tubuhnya. Kekuatan guntur berjuang untuk menahan ruang. Oh, boneka belaka sebenarnya bisa mengandung kekuatan guntur. Sungguh luar biasa. Di ruang beku di sekitar langit, bayangan aneh dengan wajah tidak jelas muncul di depan Raja Bei. Sepasang mata merah tua tiba-tiba menunjukkan sedikit kejutan. Menarik. Akan menarik jika membawa boneka seperti itu kembali untuk menjaga istana. Su Ying memandang Bei Wang dari atas ke bawah, seolah-olah dia sedang melihat barang-barangnya sendiri. Baru setelah suara bercanda keluar dari mulutnya, matanya yang tajam menatap Xiao Yan, yang masih terkurung di ruang saat ini. Retakan. Namun, pada saat hantu itu menoleh, kekuatan tak terlihat tiba-tiba meletus di depan Xiao Yan, dengan paksa menerobos blokade di depannya, membawa kekuatan api alien yang kuat, dan menghadapi hantu itu seperti kilat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.